Sebuah SMA Islam Sudirman Ambarawa telah dilaksanakan ujian akhir nasional. Dan pada hari ini adalah hari kelulusan Anggun. Di sekolah dia sudah yakin dia akan lulus karena sewaktu semalam ayahnya telah membimbingnya untuk belajar dan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dia sudah mendaftar di Universitas Brawijaya dan dia diterima di universitas tersebut. Bagaimana kelanjutan kuliah Anggun di Universitas Brawijaya? Daripada penasaran, mending kita lihat langsung drama kita di TKP. Pada pagi hari itu, Anggun dan temannya berada di sekolah dengan suasana tegang dan penuh harapan. Ya Allah, semoga hari ini aku lulus. Anggun, yakin kamu lulus? Yakin dong? Enggak, deg-degan? Deg-degan banget nih. Kita lihat pengumumannya aja yuk. Yuk. Alhamdulillah, udah lulus. Keren banget, selamat ya Anggun. Hari ini kamu mau kuliah di mana? Aku sih mau di Universitas Brawijaya sih. Wah, kok sama? Itu juga kampus impian aku loh. Ya udah yuk kita pulang. Yuk. Kafka dan Anggun pun pulang dengan gembira karena mereka lulus ujian. Dan Anggun pun ingin segera bercerita kesenangannya kepada ayahnya. Sesampainya di rumah, Anggun langsung mencari ayahnya. Halo ya. Halo nak, gimana hasil dokumenmu tadi? Alhamdulillah Anggun lulus dengan hasil yang memuaskan ya. Syukurlah nak, kalau begitu ayahmu sekarang lagi ada di rumah pamanmu sedang sakit. Pagi itu, Anggun dan Kafka pergi mendaftar di Universitas Brawijaya yang mereka impikan bersama. Hingga tiba hasil pendaftarannya, mereka berdua diterima di universitas tersebut. Hingga tidak terasa, sudah 1 bulan mereka kuliah di situ. Hai anak-anak. Pagi juga Bu. Sekarang kita belajar sejarah lagi ya. Sejarah lagi. Emangnya nggak bosan ya Bu bahas masa lalu mulu? Mohon dong! Permisi Bu, maaf ya saya telat. Saya juga tahu kalau kamu telat. Sekarang, bagus, Naysila dan Anggun. Gak usah ingat kata kuliah Ibu. Dan kamu Anggun, kalau kamu telat lagi, sekarang kamu bersihin semua ruang praktek di kampus ini. Ya Bu. Kenapa sih kalian begitu suka ribut mulu? Ribut itu menyenangkan, jadi orang itu jangan terlalu dibuat serius, nanti nggak ada asiknya. Nah, mending kita sekarang ke kantin aja. Oke juga idemu Gus. Tapi kan Terus nggak usah berisik, mending ikut aja. Hari-hari pun terus berjalan. Kedekatan Anggun dengan Naysila dan Bagus yang merupakan anak yang sangat nakal semakin dekat. Anggun pun terpengaruh oleh mereka berdua. Sekarang Anggun sering sekali membolos mata kuliah, bahkan sering membohongi ayahnya yang sudah tua. Dia tidak pernah belajar dan lebih sering berfoya-foya, pergi ke clubbing, tidak menghiraukan nasihat orang tua maupun teman dekat dia sewaktu SMA dulu, yaitu Kafka. kamu terlalu lagi Gun. Ya memangnya kenapa sih? Kamu sadar gak sama kamu yang sekarang? Ya memangnya kenapa? Gun, kamu sekarang udah berubah banget. Padahal dulu waktu aku kenal sama kamu, kamu orangnya sopan, pendiam, gak sombong. Tapi sekarang kamu malah tambah menjadi-jadi. Kita semua tuh sayang sama kamu Gun. Kita gak mau masa depan kamu tuh hancur. Ternyata Bagus dan Naysila telah mengubah pembicaraan mereka semua. Mereka berdua pun langsung menghampiri Anggun. Mereka tidak mau Anggun berubah menjadi anak yang baik. Hello, nasihat apa nih? Kayaknya seru deh. Berani kamu kayak gitu. Kenapa gak suka? Iya, gak suka sama kamu. Sebenarnya berantem. Siapa takut? Anggun yang tidak tahu harus membela siapa akhirnya memutuskan untuk pergi pulang untuk bertemu ayahnya. Dan Naysila pun selesai berantem akhirnya pergi ke kantin bersama Bagus. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam nak, kamu udah pulang.
Ya, Anggun mau tanya, emang benar ya kita sulit menentukan masa depan kita? Benar nak, coba kamu lihat padi di sawah itu. Padi di sawah itu tidak langsung kita tanam, tapi tanahnya kita beri obat dulu agar tidak ada hama. Dan diberikan bibit lagi, dan lagi. Sampai padi itu siap untuk dituai. Nah itu adalah penggambaran dari kunci sebuah kesuksesan nak. Apa suatu hari nanti Anggun akan dituai ya? Ya itu tergantung sama usahamu nak. Anggun mulai menyadari kesalahannya. Namun keesokan harinya, Bagus dan Naysila tetap mempengaruhi Anggun untuk berfoya-foya karena besok libur. Gun, hari ini ngerjain skripsi di rumahmu yuk. Kamu lagi gak mau ngobrol sama Bagus sama Naysila kan? Enggak kok. Aku harap kamu segera menjauh dari mereka ya. Mereka bakal pengaruh buruk buat kamu loh. Enggak kok, kita aku udah gede jadi bisa jaga diri aku sendiri. Jadi kamu gak usah sok nasihatin aku. Datang Bagus dan Naysila di rumah Anggun yang pada saat itu ingin mengajak Anggun keluar untuk pergi makan bersama. Ada apa nih Jawa sama teman kita? Kita itu udah kita kirim buat jadi sahabat. Ya nggak Gun? Ya sih. Sampai sekarang pun Anggun belum sadar akan kesalahan yang telah ia lakukan itu. Hingga tiba waktu yang ditunggu oleh seluruh mahasiswa di universitas yang disebut wisuda, termasuk bagi Kafka, Rizka, dan Anggita. Namun tidak untuk Anggun, Bagus, dan Naysila karena mereka hanya dapat melihat kebahagiaan teman-teman mereka yang melakukan wisuda. Mereka tidak mengikuti wisuda karena tidak lulus skripsi. Penyelesaian pun datang pada hati mereka masing-masing, namun waktu tidak bisa diulang kembali. Anggun emang udah benar-benar berubah. Dia gak mau dengerin kita, apalagi ayahnya. Benar kata kamu Rizka, aku takut dia salah ya. Ya Allah, semoga yang kalian bilang gak benar terjadi ya. Semoga dia benar-benar berubah. Amin ya Allah. Sekarang Kava sudah menjadi seorang dokter di rumah sakit terkenal. Sedangkan Anggita sudah menjadi seorang guru di SMA terkenal. Berbeda dengan Rizka, dia menjadi sebagai Siva. Anggun pun hanya menjadi seorang sales kosmetik. Naysila pun begitu. Dia hanya menjadi seorang OB. Yang terakhir Bagus, dia bekerja sebagai OB juga bersama Naysila. Dan di pekerjaannya mereka berdua masih saling bertengkar. Mumpung masih muda, gunakan waktumu sebaik mungkin dengan menimba ilmu yang bermanfaat. Jangan hanya habiskan masa muda untuk bersenang-senang atau kita akan menyesal kelak. Kita tidak akan tahu dan tidak akan percaya kecuali kita mengalaminya sendiri. Pesan moral dari drama ini adalah pintar-pintarlah kalian dalam memilih teman. Sebab teman bisa menjadi kunci kesuksesan. Dan yang paling utama adalah orang tua. Sekian, terima kasih.